Halo, selamat siang sahabat otomotif. Saya Richard dari Tukang Otomotif. Kembali lagi dengan channel kita Tukang Otomotif. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera semuanya. Oke, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kami akan membuat sebuah review mengenai produk untuk car care dan juga pastinya ada review tentang otomotif juga. Jadi ya untuk pada hari ini kita akan mengenalkan sebuah produk yang dibawa oleh tukang detailing mobil yang pada dasarnya bergerak di bidang perawatan mobil. Jadi seperti salon, coating, dan sebagainya. Jadi untuk lebih lanjut, mari kita lihat untuk tur di dalam tukang detailing mobil. Selamat datang di tukang detailing mobil. Di sini menyediakan berbagai macam produk cuci mobil, coating mobil, dan juga salon mobil. Jadi kalau misalnya ada request lain-lainnya bisa dulu dikonsultasikan dengan adminnya. Jadi ya pastinya bisa dibantu untuk segala jenis apapun. Untuk perawatan mobil, salon mobil, coating mobil, bisa. Jadi teman-teman kalau mau datang kemari bisa reservasi dan kontak di Instagram ini. Sana nanti akan dilayani oleh person in charge-nya tukang detailing mobil. Jadi buruan di book ya. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke sini, cukup aja di Google Map ketik tukang detailing mobil. Nanti akan ditunjukkan koordinatnya dan juga kalian bisa langsung follow dari map dari Google Map sana. Jadi ya langsung bisa kalian masuk di dalam itu. Seperti dia sini konsepnya gudang yang dalamnya ada tempat perawatan mobil. Tukang detailing ini di-approve oleh CarPro sebagai detailer centernya khusus untuk Batam ya. Jadi untuk teman-teman mau melihat hasil dari coatingannya itu bisa ke Instagramnya dan juga bisa visit dari Instagram CarPro Indonesia. Jadi di sana nanti ada hasil-hasilnya dan apa sih benefit yang akan kalian dapatkan di produk-produk coatingnya. Dan juga untuk itu pastinya ada promo ya di Batam ya. Jadi untuk teman-teman bila mau melakukan perawatan mobil, cuci, coating, ataupun lainnya bisa kontak adminnya segera. Jadi supaya dilakukan reservasi biar nanti bisa dikinclongin lagi mobilnya. Pada hari ini kita akan melakukan review, hari ini bukan mobil ya. Lebih tepatnya ke motor yang termasuk salah satu bagian dari otomotif. Jadi ya oke. Mari kita lihat motor yang akan kita review. Nah, ini akan kita review hari ini satu unit Yamaha R6 tahun 2010. Motor Yamaha R6 ini menurut saya sangat bagus ya.
walaupun di tahun 2010, tapi dengan desain yang seperti ini nampak agresif banget, apalagi dengan livery Petronas favorit saya ya. Tapi ya sebelumnya sih saya pakai livery Yamaha Anniversary, cuman karena udah bosan saya ganti looknya jadi look Petronas yang nampak jauh lebih agresif dibanding yang Anniversary. So pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit saja untuk modifikasi dan juga sedikit spek dari Yamaha R6 ini. Jadi kalau untuk Yamaha R6 ini dia 600 cc 4 silinder ya. Jadi berbeda dengan motor-motor superbike yang lainnya, contoh seperti Ducati atau Yamaha R1. Yamaha R1 memakai mesin crossplane, Ducati mesin V, dan ini inline 4 cylinder. Jadi ya suaranya pasti memiliki karakter-karakter yang berbeda. Dan juga 600 cc rata-rata sih inline 4 ya, inline 4 cylinder ya, kalau tidak salah saya ya. Oke, nah untuk motor ini sih sebenarnya saya beli dari teman saya sendiri ya. Karena dia juga udah pensiun main motor, jadi ya kebetulan ya kita speak masalah harga, dan kebetulan ya pas, dan saya beli motor ini. Motor ini pastinya full paper. Nah motor ini sih lumayan banyak ya modifikasinya, dari part-part karbon, spion, windshield, ban, velg, semuanya ada. Untuk sekilas saya akan menunjukkan sedikit modifikasi dari Yamaha R6 ini. Oke, kita mulai dari depan ya. Dari depan ini ada windshield. Ini windshield MRA yang saya dapatkan udah dari pas saya beli motor ini, dan untuk spionnya juga sudah dapat. Jadi saya beli motor ini dalam kondisi second ya, cuman masih mint condition. Kalau nggak salah saya kilometernya cuman 12-an ribu. Jadi motor ini pada dasarnya ini motor cuman dipajang aja di rumah. Ya kalau misalnya mau bawa ke kota ya agak susah juga sih ya. Pada dasarnya motor ini karakternya panas banget, nggak cocok untuk dibawa jalan-jalan pendek, apalagi yang sering macet. Panas banget soalnya. Ini kita bisa lihat dari ban juga sudah diganti. Saya ganti Pirelli Super Corsa SC2. Lembut banget, dan ini untuk track use oke sih. Untuk road use sedikit sayang, tetapi gripnya itu luar biasa guys. Kalau misalnya pas hujan-hujan tidak direkomendasikan untuk memakai ban ini karena licin sih. Joget-joget ntar kita bawa motor ini pas kita melakukan engine brake atau pengereman. Dan di depan ini ada slider bar, leg-tag, dan kaliper sudah saya ganti dengan Brembo M4. Dibantu dengan selang remnya merek WR3, dan juga lampu sen WR3. Velg saya repaint kembali sama dengan tone dari livery Petronas ini guys. Saya sudah ada satu velg sih sebelumnya. Saya mau melakukan repaint di velg OZ Racing ya. Saya pakai velg OZ Racing Gas RS punya Yamaha R1. Itu perlu sedikit rombakan, mungkin di bubut ya, di bagian entah bagian bearingnya atau di bagian mana, itu ada sedikit dimodifikasi biar bisa masuk ke Yamaha R6 ini. Jadi ya saya mengganti ini karena velg OZ Racing itu saya rasa tidak matching dengan livery motor saya ini. Oke. Dan untuk hand grip ini kita pakai hand grip driven. Untuk master remnya saya ganti dengan master rem Brembo Corsa CS19. Master rem ini saya ganti setelah saya mencoba punya teman saya guys. Jadi master rem ini bagus banget ya, banyak settingannya. Ada yang untuk street atau race, ataupun untuk yang pemakaian harian pun ada. So untuk finishingnya juga enak, lembut di tangan, dan juga karena udah diganti kaliper depannya, pengeremannya itu jauh lebih pakem dibanding yang biasanya. Sebenarnya kalau motor 4 silinder ini untuk kaliper rem yang aslinya itu udah lebih dari cukup. Cuman kalau misalnya mau dapat experience yang lebih enak sih ya sah-sah aja sih diganti kalau untuk mau mendapatkan experience yang lebih baik ya. Nah ini juga ada tabung rem dari Leg-Tech. Saya sesuaikan biru karena kebetulan saya lumayan suka dengan apa warnanya biru di motor ini. Oke. Steering damper saya ganti dengan Öhlins. Sebenarnya sih kalau untuk penggunaan di kota, steering damper tidak begitu diperlukan ya, karena
Damper itu lebih enaknya itu kita pakai pada saat track use. Jadi ini bisa di setel untuk dia berat ataupun ringan, dan kurang direkomendasi kalau untuk pemakaian di kota. Dan juga koplingnya ini saya ganti dengan punya Brembo juga guys. Jadi levernya aja saya ganti. Jadi koplingnya itu pada dasarnya lebih enak yang merek Akosato ya, ringan banget. Ini sedikit lebih berat, tetapi ya buatan dari Brembo juga. Untuk karbonnya banyak varian sih. Saya ada karbon lokal dan juga karbon to race. Karbon to race ini finishingnya sangat rapi dan bagus. Nanti saya tunjukkan POV-nya untuk part-part karbon ini. Dan karbon ini ada yang karbon lokal dan juga karbon dari US. Dan ada lagi karbon yang saya pinjam dari teman, karbon buatan dari Akrapovic, yang detailnya itu dan finishingnya itu sangat-sangat bagus dibanding karbon-karbon lainnya. Nah, ini bisa kita lihat untuk pijakan kakinya ini bawaan dari owner sebelumnya. Dia sudah diganti, jadi ya saya tidak melakukan pergantian apa-apa lagi. Ya udah, tinggal terima bersih. Yang saya ganti tambah-tambah itu velg, master rem, kaliper, baut-bautnya, knalpot, dudukan plat, sama part-part karbonnya. Nggak gitu banyak sih ya, cuman ya cukup mahal kalau untuk perawatan motor ini, dan juga aksesorisnya itu tidak murah juga guys. Dan ini kalau untuk knalpot saya menggunakan SC Project S1. Katanya sih di Batam cuma satu ya, tapi kalau yang lingga-lingga sih ya berserakan. Cuman ini SC Project asli, SC Project S1, dia underbelly, suaranya itu kalau menurut saya luar biasa, sangat agresif dibanding knalpot-knalpot lainnya. Jadi ya untuk motor R6 ini knalpot-knalpot yang aftermarket banyak ya guys. Jadi masing-masing merek mempunyai karakter sendiri. Contoh SC Project lebih ke track use ya. Ini tidak direkomendasi dari buku panduannya sebenarnya, dia bilang track use only. Jadi ya lebih bagus sih penggunaan di track, soalnya suaranya cukup keras dibanding knalpot-knalpot lainnya seperti Akrapovic, Leovins yang karakter suaranya itu masih lembut. Yang paling lembut sih saya dengar sih ya Akrapovic ya, tapi tergantung Akrapovic apa. Akrapovic juga ada yang suaranya yang agak menggelegar. Contoh yang Akrapovic Megaphone yang harganya sih kayaknya paling murah ya. Kalau Akrapovic Megaphone itu nggak salah aku di 3 jutaan. Jadi itu berisik banget, jauh dibanding yang ini. Tapi kalau ini berisiknya ya kelas sih, memang enak didengar. Oke, yang di belakang kalipernya saya nggak melakukan pergantian karena menurut saya motor ini sudah jarang saya pakai. Pengereman juga lebih banyak saya menggunakan rem depan dan juga engine brake. So bisa dibilang jarang banget. Motor ini 10 tahun pun kampas remnya belum pernah saya ganti. Ini pun nggak berapa bulan lalu saya ganti karena ya consider mungkin udah usia ya. Jadi saya ganti biar aman aja. Siapa tahu saya mau melakukan pengereman lewat kaki ya, rem kaki. So ini chain adjuster merek Lightech, semuanya saya pakai full biru sih, nggak semuanya deh. Ini ada yang beberapa yang Go yang udah bawaan dari owner sebelumnya. Jadi ya bisa dibilang modifikasi ini minim tapi mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Kalau untuk tarikan sih Yamaha R6 sih ya luar biasa ya. 600 cc dengan torsi terbesar menurut saya, tapi kayaknya ZX636 seharusnya lebih bandel ya, karena mungkin dari kapasitas cc-nya sudah berbeda. Kalau Yamaha R6 ini kan di 600 cc, kalau ZX636 ya mungkin di 636 cc mungkin. So sedikit aja yang ada di motor saya ini. Oh iya, ini ada voltmeter merek Koso. Gearnya juga udah saya ganti untuk gearnya lupa sih saya merek apa. Tapi ya intinya untuk tarikan pendek, karena saya suka adrenalin ya. Jadi ya di Batam juga karena jalan-jalannya itu pendek. Kalau kita untuk gear panjang ya mau kemana juga gitu. Untuk test speed yang nggak ada sih di sini, karena jalan sini ya bisa dibilang kurang rata. Lebih enak sih kalau dibawa touring ke luar kota, misalnya ke Tanjung Pinang ataupun ke Jakarta dan tempat-tempat lainnya yang jalannya lebih memadai. Nah, tidak lupa juga helm kesayangan saya ini, saya review ini AGV GP Pista. Ini versi yang John Mir, yang katanya sih limited. Mana ya? Ini limited edition size M 1032.
dari 1.500 unit. So helm ini sih ya sayang banget sih sama ini helm. Saya suka motifnya, warnanya. Kebetulan saya beli helm ini pas saya pergi jalan-jalan ke Singapura. Jadi ya saya nampak ini dipajang di toko helm dan wah, coba deh saya beraniin diri untuk masuk ke dalam, ngecek harga siapa tahu cocok kan, dan rupanya oke, nggak cocok harganya, tapi ya dari keinginan pengen punya helm yang desainnya itu bagus dan agresif, dan terbelilah helm AGV GP Pista ini. Ini karbon juga, tapi kalau misalnya untuk ringan, saya rasa AGV kurang ringan ya. Menurut saya yang pernah saya coba itu helm yang ringan, merek-merek HJC dan Shark. Itu ringannya itu luar biasa. Tapi ya dari desain sih ya biasa aja, cuman dari ringannya itu loh, HJC dan Shark itu lebih lightweight dibanding AGV. Tapi nggak tahu sih kalau untuk keluaran AGV model baru apakah dia lebih ringan dari HJC ataupun Shark. Jadi untuk hari ini review singkat dari motor Yamaha R6 ini dan sedikit dari modifikasinya. Minggu depannya kita akan adakan lagi review mobil yang cukup viral ya di Batam ya. Memang jarang nongol, cuman ya mobil ini dibuat ownernya spek gila-gilaan, ya nggak gila banget tapi ya cukup gila ya untuk di Batam ya. Jadi ya jangan lupa untuk di like dan subscribe video saya ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Salam otomotif dari tukang otomotif. See you.